Selain perpustakaan, tadi Ibu Irmin juga udah nyepil ya sedikit bahwa sekolah Ibu juga punya majalah digital. Betul. Atau bisa dikatakan itu hasil karya atau hasil karya siswa atau hasil karya guru yang itu hasil karya atau hasil karya siswa atau hasil karya guru yang ditampilkan? Hasil karya siswa dan guru. Oh. Kalau yang tahun pertama ini kan masih dikelola oleh guru-guru ya, karena masih belajar. Kita kasih pelatihan jurnalis kepada gurunya, juga yang tahun ini kita kasih pelatihan jurnalis kepada siswanya. Sehingga yang akan datang, ini yang mau terbit Maret, kita terbitnya tiap Maret ya. Yang akan datang ini insya Allah sudah ingin saya kelolakan seluruhnya kepada siswa, kepada OSIS terutama. Jadi tulisan guru semuanya kita serahkan kepada siswa, biar siswa yang mengelola, sehingga itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak-anak, dan anak-anak akan tertarik. Karena apa? Yang membuat, yang membidani itu anak-anak, yang nulis di dalamnya itu ada guru, juga ada anak-anak, maka akan menjadi sesuatu banget. Karena yang kita tulis di dalamnya itu adalah jejak-jejak kegiatan kita. Ya, seperti itu. Jadi di awal udah dibangun, dipoles, akhirnya anak-anak menciptakan sesuatu. Betul. Nah, satu lagi Bu, selain tadi media digital dan macam-macamnya gitu ya, bagaimana Ibu terutama memuaskan nih anak-anak seperti Alia dengan buku-buku yang banyak gitu ya, pengen baca buku yang banyak gitu. Apa yang sekolah sediakan untuk anak-anak spesial yang suka membaca? Iya. Kita kalau cuma mengandalkan mini perpustakaan kurang. Kita juga bekerja sama dengan Perpusda. Kita datangkan perpustakaan keliling. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa sekolah yang teman kita ya bikin MOU bertukar buku. Seperti itu. Kemudian di Perpusda juga ada fasilitas untuk buku bergulir. Jadi itu akan menjadikan nuansa bagi anak-anak, tempat mereka ya memuaskan itu tadi. Kan nggak selamanya kita bisa beli buku yang mahal. Jadi kita fasilitasi seperti itu sebisa mungkin. Jadi Bapak Ibu, para pendidik yang ada di rumah semuanya, jadi tadi Bu Irmin menceritakan bahwa di sekolahnya juga buku terbatas, tetapi Bu Irmin punya jalan keluar. Tadi jalan keluarnya adalah bekerja sama dengan Perpusda atau dengan sekolah lain, saling bertukar buku untuk sirkulasi bukunya mengalir terus. Dan anak-anak yang seperti Alia ini terpuaskan dengan membaca buku yang beragam. Wah, ini inspirasi sekali ya buat teman-teman, sangat inspiratif, dan ini semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, kalau Alia sendiri, Alia ini kan kemarin mendapatkan juara tingkat kabupaten ceritanya ya. Nah, Alia sendiri target kedepannya apa? Target buat beresensinya atau? Ya terserah, yang mungkin resensinya, mungkin kamu mau buat buku atau apa aja boleh. Kalau sementara sih mungkin kan suka buat kayak cerita cerpen-cerpen kecil-kecil, walaupun belum sampai tamat banget. Mungkin kayak lebih ke situ sih ya, buat cerita-cerita sendiri gitu. Bikin Soalnya cerita pendek gitu ya. Soalnya kalau meresensi buku kan kadang ada buku yang tebel banget, ada yang tipis banget, jadi kayak harus menyesuaikan gitu. Jadi harus baca ulang lagi gitu-gitu tuh butuh waktu banyak. Soalnya kan juga tugas-tugas dari sekolah banyak, kelas 9 gitu, kelas akhir. Di kelas akhir juga ya. Iya. Tetapi kamu kan ini membaca buku Perahu Kertas, ada tadi Archipelagos. Iya. Genre. Kamu sudah tahu genre buku yang kamu suka itu apa? Yang fantasi gitu sih. Yang fantasi Iya. ya. Kalau kayak karya Di yang lain deh. Siapa tahu nih ya Di nih sekarang lagi nonton. Siapa tahu mau nanti diundang sama Di gitu ya. Siapa tahu kan kita coba karya Di yang kamu paling suka yang mana? Sejauh ini masih Perahu Kertas sih. Soalnya adanya bukunya cuma ini di rumah. Kalau yang kamu sangat ingin baca? Aroma Karsa aja, soalnya sering lihat di TikTok gitu kan banyak itu kan, kayak yang review gitu. Terus walaupun tebel tuh kan fantasi, dasarnya kan suka fantasi sayanya.
jadi pengen baca gitu. Wah, ini ternyata anak TikTok dan FYP-nya itu ternyata udah tentang buku dan literasi. Bagaimana dengan kita? Apa yang ada di FYP kita? Nggak Itu scroll kita- sia-sia ya. Kayaknya itu perlu kita pertanyakan kita ya Bu ya. Jadi anak sekecil ini FYP-nya aja ada buku gitu ya. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu buku itu sebetulnya bukan hanya jendela dunia saja gitu ya untuk membuka dunia. Tetapi lebih dari itu menurut saya. Tetapi dengan membaca buku itu kalau menurut saya kita dapat memahami diri kita Ya. sendiri sebetulnya. Bagaimana kita seharusnya dan apa yang harus kita lakukan. Itu menurut saya arti sebuah buku. Nah, kalau Bu Irmin nih, Bu Irmin kan juga seorang penulis gitu ya yang saya tahu. Terus Bu Irmin juga sebagai pembaca tentunya karena nggak mungkin orang penulis kalau tidak pernah membaca kan tentunya. Bu Irmin, arti sebuah buku untuk Bu Irmin itu apa? Sangat penting. Arti sebuah buku bagi saya itu sangat penting. Buku tidak hanya tentang yang ingin saya baca, tetapi juga sebuah karya. Ketika saya sendiri berhasil menuliskan sebuah buku, rasanya itu luar biasa ya. Meskipun tulisan saya masih tidak seterkenal yang disebutkan tadi, ya, tapi itu sangat luar biasa. Dan dari buku kita itu bisa mengetahui banyak hal ya. Selain kita memahami diri sendiri, tapi dari informasi itu kita bisa apa sih permasalahan yang sedang kita hadapi, kita bisa terinspirasi dari orang lain. Dari situlah saya juga ingin menginspirasi melalui buku di karya-karya saya sendiri, seperti itu. Nah, selain Bu Irmin juga sebagai penulis, Bu Irmin saya pengen tahu, apa sih dampak terbesar yang dilakukan oleh teman-teman di SMP 4 Tanggul ini ketika berkegiatan literasi itu? Dampak terbesarnya itu apa? Dampaknya yang pertama ya, kita bisa membantu siswa. Kita kan layani siswa ya. Kita bisa membantu siswa memuarakan hasrat literasinya, kemampuan berpikirnya, kemudian di akademisnya. Kan sekarang ini anak-anak banyak yang instan ya, yang kalau ada dia pegang HP, pokoknya pegang HP, ada soal dia foto, udah jawaban keluar. Nah, dengan adanya kegiatan literasi ini minimal anak-anak itu terbiasa untuk membaca, kemudian dari membaca, memperoleh informasi, mereka berpikir bagaimana memecahkan masalah. Kemudian kalau dampaknya terhadap guru-guru, insya Allah kan kalau sudah muridnya terlayani, kemudian gurunya semuanya bergiat di sana, itu apa ya, dampaknya memang tidak langsung serta-merta kelihatan ya, karena ini proses panjang, proses yang tidak mudah seperti membolak-balik telapak tangan. Tapi paling tidak ada progres, ada kemajuan, paling tidak pertama sudah memahami makna literasi itu sendiri. Ketika mereka sudah paham, maka mau bergerak kemana itu udah mudah. Seperti itu, nggak mual-mual lagi kalau literasi. Betul. Bu Irmin, otomatis ya dari tadi yang Bu Irmin ceritakan gitu ya, karena apalagi ini sudah masuk ke dalam visi sekolah gitu. Keinginan terbesar Bu Irmin atau mimpi ke depannya Bu Irmin dengan SMP 4 Tanggul yang literat katakan menurut saya, karena berkegiatan literasi, apa yang Bu Irmin inginkan? Mimpinya Bu Irmin itu bagaimana gitu? Saya ingin bahwa dari semua siswa saya yang ada di situ ya, itu adalah manusia-manusia yang literat, yang mampu membawa keluarganya juga literat, membawa lingkungannya menjadi literat, bisa semuanya literat, sehingga semakin literat suatu bangsa, maka bangsa itu akan semakin tinggi derajatnya. Kan seperti itu. Harapannya literasi ini membudaya di sekolah. Bukan hanya sekedar kegiatan yang tanpa makna, hanya menggugurkan kewajiban, anak-anak suruh baca, suruh membuat rangkuman, setelah itu selesai. Tidak. Tapi dimuarakan, anak-anak dihargai, karena dengan seperti itu punya motivasi. Dari motivasi itu anak-anak akan tergerak, akan terus bergerak, dan lama-lama akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya jadi budaya itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semuanya terinspirasi dan bisa menolong semuanya. Waduh, merinding saya kalau seperti ini.
Mbak Alia, kalau Mbak Alia sendiri dari kegiatan yang Mbak Alia ikuti di SMP 4 Tanggul gitu ya, kegiatan literasi itu, apa yang menurut Mbak Alia itu, oh ini gue deh gitu. Kalau anak sekarang kan gitu, ini gue deh gitu. Yang ngeklik di Mbak Alia itu apa? Kegiatan sekolah itu nari itu. Nari Kan kayak saya sama teman saya tuh suka kayak nari-nari yang kayak K-pop gitu. Jadi lebih ke nari aja sih. Terus eskulnya itu kan bukan tari yang dance gitu kan. Iya, tapi kayak lebih ke tradisional ya. Iya, jadi lebih suka itu sih kalau kegiatannya. Berarti ini hobi sampingan gitu ya, membaca itu. Tetapi seberapa intens sih Mbak Alia itu membaca setiap harinya? Kalau membaca buku fisik kayak gini sih jarang mungkin ya, soalnya kayak bukunya sudah beberapa udah dibaca semua. Jangan-jangan gitu. baca Viso. Iya. Ya karena mungkin anak-anak sekarang mungkin lebih ke digital ya, lebih ke digital. Jadi kalau baca buku fisik itu mungkin agak kurang gitu. Jadi tapi Mbak Alia itu ada positif negatifnya sebetulnya membaca digital. Kalau saya sebagai milenial gitu ya, kalau kamu kan Gen Alpha ya atau Gen Z lah mungkin seperti itu. Kalau saya ketika membaca buku yang paling saya suka itu adalah aroma bukunya. Iya. Dan itu yang saya nggak dapatkan ketika saya baca di digital. Dan lagian kalau saya baca digital mata yang agak sakit kan. Nah, mungkin Mbak Alia sekarang kan membaca itu gitu, membacanya menggunakan Viso atau ada macam-macamnya. Mbak Alia pernah nggak baca selain Viso? Ada kayak webtoon gitu-gitu. Terus webtoon. ada kayak kalau yang di TikTok mungkin sekarang AU gitu ya, Alternative Universe gitu. Oh iya. Iya. Oh ini baca di situ juga. Kan anak TikTok banget deh ini. Terus ada juga biasanya tuh kayak Wattpad gitu-gitu. Oh, baca di situ. Iya. Terus kadang kalau misalkan ada yang di teman kadang kan suka ngirim kayak web tentang baca-baca gitu. Terus saya suka nyari-nyari di kalau lagi jam biasa di sekolahan gitu. Ini ternyata ada anak AU ya, anak Wattpad ya. Aduh, keren sih anak-anak sekarang udah seperti itu. Mbak Alia, yang paling kamu suka kalau di majalah atau di bacaan digital itu apa? Judulnya apa sih? Pernah inget nggak? Masih diinget nggak? Atau sedang dibaca deh? Banyak sih, tapi kayak ada yang kayak tentang itu, kayak tentang pertemanan gitu loh, kayak yang AU gitu tuh. Jadi ada yang sampai benar-benar ada anak yang nggak disukain sama keluarganya, terus dimasukin ke asrama atau gimana gitu-gitu deh. Terus persahabatan sejati gitu. Aduh, kayaknya saya tertinggal jauh ya. Saya tuh kalau di TikTok nggak, paling cuma scroll gitu, nggak sampai baca AU juga gitu. Terus kan kamu tadi bilang katanya suka ngedance K-pop juga. K-pop apa yang kamu paling suka? Bisa di-mention kali ya nanti. Kayak The Boys gitu. Terus kayak Cortez atau apa ya? Apalagi banyak gitu, sudah Seventeen gitu-gitu. Kan kalian kecil sekali ya. Kalau saya itu paling golong yang tua-tua deh, yang FC ya kalau saya mungkin ya. Itu yang Cina-Cina sih kalau saya gitu. Mungkin kayaknya saya salah kamar kalau cerita tentang K-pop nih sama kamu. Tapi luar biasa. Terima kasih Alia, kamu semoga menjadi inspirasi untuk kita semua gitu ya. Bu Irmin juga ini mungkin buah karya dari teman-teman SMP 4 Tanggul, bahwa ternyata memaintain anak menjadi luar biasa gitu ya. Itu mungkin perlu gitu ya, perlu lagi untuk polesnya tuh lebih mendalam gitu ya. Bu Irmin, ada nggak pesan-pesan khusus untuk teman-teman komunitas literasi terutama, bagaimana cara meningkatkan kita engagement dengan anak-anak yang seumuran dia gitu. Kalau komunitas kan biasanya kalau kita menulis di buku kayak gitu-gitu. Nah, apa sih pesan-pesan Bu Irmin untuk bisa mencapai anak-anak sekelas Alia? Kita sebagai guru
tidak boleh egois hanya dengan kegiatan kita sendiri, tapi kita harus menoleh kepada anak-anak. Prestasi kita itu enggak di diri kita, tapi prestasi itu apabila kita bisa melahirkan banyak putra-putri yang berprestasi, gitu. Jadi kita akan tenggelam di situ, tapi kita banyak melahirkan generasi muda yang literat. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Irmin, terima kasih Alia. Terima kasih kembali. Semoga ini menjadi pemantik ya untuk teman-teman kita yang ada di rumah dan adik-adik yang sekarang menjadi pembaca AU, pembaca Wattpad gitu ya, terus pembaca buku-buku digital yang lain dan pecinta-pecinta K-pop. Itu bagian dari Anda berliterasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.